agenda kita yang pertama perkenalan diri dulu. Saya nanti memperkenalkan. Kemudian ada pendahuluan. Bagaimana cara membuat webback, terus membuat room meeting, dan yang terakhir adalah kegiatan pelaksanaan meeting. Oke. Ini adalah profil saya. Bisa dilihat nama saya, kemudian tempat tugas saya, dan kebetulan di sini untuk tugas saya sebagai guru dan ketua MGMP Simulasi dan Komunikasi Digital di Kabupaten Gresik. Kemudian ada satu buah kalimat yang bisa kita ambil dari sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Ini perlu kita simak dan perlu kita terapkan bahwa untuk pembelajaran kita di era revolusi 4.0 kali ini, Bapak Ibu guru harus juga berubah. Jadi enggak tetap sama seperti yang dulu. Jadi harus sudah menyesuaikan dengan kondisi kemajuan terutama di bidang IT. Jadi alhamdulillah teman-teman kalau di MGMP Simdik, saya kira kalau urusan IT sudah bagus lah karena memang bidangnya ke komputer. Tapi untuk teman-teman yang lain peserta dari SMK Negeri Pesantren juga alhamdulillah sudah luar biasa. Teman-teman yang sudah sepuh, semangatnya juga luar biasa besar untuk urusan hal-hal yang berkaitan dengan IT. Karena memang kita harus sudah seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Untuk pendahuluannya bahwa kegiatan gobuk Jatim Cerdas ini pun juga terinspirasi dari adanya COVID-19 yang sampai dengan hari ini itu masih dalam kondisi yang cukup memprihatinkan ya. Mudah-mudahan segera diberikan solusi, segera diberikan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi. Intinya dengan adanya COVID-19 ini kita harus familiar dengan yang namanya work from home. Tapi di sini bukan berarti tidak melakukan apa-apa work from home, tapi tetap aktif, tetap produktif dengan cara memanfaatkan resource apapun, baik itu berupa Google Classroom, Google Form, Google Drive, itu untuk tetap produktif dan tetap melayani kegiatan pembelajaran kepada siswa. Jadi pendahuluannya adalah bahwa memang kondisi COVID-19 ini harus kita sikapi sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung. Dan setelah itu adanya remote learning seperti ini memang mau nggak mau harus kita lakukan. Jadi kita mengajarnya tidak lagi berada di dalam ruangan yang sama. Jadi Bapak Ibu gurunya ada di rumah, kemudian anak-anak juga berada di rumahnya masing-masing. Mereka bisa menyimak materi, kemudian mengerjakan penugasan sampai dengan proses penilaiannya itu secara remote. Jadi tidak berada dalam satu lokasi. Dan itu nanti bisa kita gunakan yang namanya Cisco WebEx. Meskipun banyak sekali pilihan aplikasi yang lain. Nah, jadi contoh telekonferensi atau video conference yang paling umum yang digunakan saat ini adalah ini Bapak Ibu. Jadi ada Cisco WebEx, ada Microsoft Teams, ada Jitsi, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Jadi ini adalah pilihan. Dan masing-masing aplikasi ini punya aturan dan punya sisi positif dan negatifnya masing-masing. Dan kenapa Cisco WebEx? Cisco WebEx ini menurut pemateri kemarin sampai dengan hari ini adalah aplikasi yang relatif aman. Jadi belum kita dengar informasi atau berita-berita
kegiatan video conference yang menggunakan Cisco Webex itu sempat dihack oleh hacker ya. Yang sering itu justru aplikasi Zoom. Zoom ini memang sangat booming di akhir-akhir ini pada saat adanya COVID-19 karena memang relatif lebih ringan untuk aksesnya. Cuman ya itu tadi ada plus minusnya, termasuk Google Meet, Teams, Microsoft Teams, dan untuk Cisco Webex, kalau kita di dunia SMK, rujukan kita itu kan biasanya di direktorat di SMK, dan orang direktorat itu kepercayaannya ya menggunakan Cisco Webex. Jadi selama ini pengalaman saya mengikuti kegiatan video conference oleh orang direktorat di SMK itu mesti menggunakan Cisco Webex. Cisco Webex premium terutama. Jadi kalau yang saya gunakan ini kan Cisco Webex yang gratis. Tentu saja fitur yang lain kan berbeda, lebih terbatas ya. Oke, lanjut. Jadi ini adalah tampilan awal dari halaman Cisco Webex, Bapak Ibu. Jadi dengan Cisco Webex kita bisa berkolaborasi yaitu dalam kegiatan MPNP atau kegiatan MPN secara daring. Daring itu apa sih? Dalam jaringan itu maksudnya. Jadi secara online. Kemudian untuk bisa menggunakan Cisco Webex, kita harus daftar dulu. Daftarnya kemana? Ke alamat website www.webex.com. Kemudian untuk manfaatnya adalah jelas kita bisa berkolaborasi secara digital atau daring tadi di mana saja dan kapan saja. Kemudian resource yang dibutuhkan adalah yang pertama perangkat keras, Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu sekalian, ada yang connect menggunakan komputer atau laptop, ada yang menggunakan tablet, ada yang menggunakan gawai atau handphone. Rata-rata ini saya lihat menggunakan handphone ya. Artinya Bapak Ibu sudah siap dan terinstall aplikasi di gawainya masing-masing atau di handphonenya masing-masing. Perangkat input ini nanti membutuhkan webcam dan mikrofon untuk input suara dan input gambar. Jadi kalau webcam itu nanti bisa tampak video kita seperti Pak Fikri tadi, Pak Abdul. Nah itu tampak wajahnya. Berarti beliaunya mengaktifkan webcam. Sedangkan saya memang sengaja saya matikan karena ini peristiwa ini juga tampak videonya. Untuk saya Pak Didin, maaf Pak Didin, backgroundnya dulu dimatikan yang anak-anak Pak Didin biar jelas. Mohon maaf Pak Didin. Siapa yang backgroundnya masih ada Pak Didin, maaf ya. Background yang mana itu? Kelihatannya Pak Fikri punya anak yang ramai Pak. Suaranya. Pak Fikri input dulu mungkin Pak Fikri nggak apa-apa. Oke. Jadi webcam bisa menampilkan video kita. Saya tadi memang sengaja saya matikan karena untuk salah satunya dalam menghemat bandwidth Bapak Ibu. Jadi memang dengan adanya video maka koneksi yang kita butuhkan jelas tinggi. Alhamdulillah ini dengan misalnya Pak Fikri, Bu tadi Pak Abdul, alhamdulillah lancar, tidak ada masalah. Kemudian mic untuk menyampaikan suara. Nah, dalam kondisi siklon seperti ini, pada saat materi memang aturannya adalah peserta harus melakukan mute itu mematikan mikrofonnya supaya dalam proses penyampaian materi dia tidak mengganggu suaranya masuk ke meeting. Jadi mikrofon. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita gunakan untuk tes diskusi ya. Kemudian bandwidth ini harus ada akses internetnya. Kita mau koneksi secara daring tapi kalau punya pulsa internet ya tidak mungkin bisa gitu ya. Jadi bandwidth jelas kita butuhkan. Oke, itu
kemudian sekarang kita sudah mulai masuk cara membuat Webex. Ini sementara saya kasih gambar-gambar dulu aja Bapak. Nanti setelah itu boleh kita praktekkan. Karena untuk praktek nanti harus online lebih besar lagi. Jadi saya sampaikan slide. Jadi ini tampilan awal Bapak Ibu. Kita harus buka dulu tadi www.webex.com di Chrome atau di Mozilla, kemudian di Enter. Kemudian klik tombol Start for Free yang ada warna biru itu. Nah, itu berarti kita mendaftar akun di Cisco yang versi free. Nah, ketika diklik maka akan muncul tampilan yang besar itu. Sign up for free. It's quick. No credit card needed. No commitment. Dan yang perlu digarisbawahi di era COVID-19 ini bisa diperhatikan Bapak Ibu setelah ada kolom isian email address sign up itu di paragraf yang kedua your free Webex meeting let's give you meeting with 100 participants, high definition video, screen sharing, and personal room. Use it as long as you like. Yang terakhir itu adalah yang penting. Jadi Cisco Webex memberikan akses yang lebih lama. Biasanya yang versi gratis pengalaman saya sebelumnya itu maksimal cuma 30 hari untuk satu akun email. Jadi kita daftar punya akun satu akun email didaftarkan, maka aksesnya hanya sebatas 30 hari. Nah, di era COVID-19 ini Webex memberikan fitur istimewa atau pengecualian memberikan fitur yang lebih lama. Akses yang lebih lama. Seberapa lama? Kelihatannya ini kalau as long as you like kan selamanya mestinya. Tapi mungkin kalau prediksi saya sih paling 3 bulan atau 4 bulan minimal. Kalau selamanya itu jarang untuk yang versi gratis. Oke, intinya itu. Jadi untuk daftarnya kita harus masukkan email, kemudian klik tombol sign up. Setelah sign up, kita harus memasukkan negara, kemudian nama depan, belakang, dan klik continue. Setelah itu baru kita akan menerima email dari Cisco Webex. Kita harus buka email yang tadi kita daftarkan. Kita cek. Biasanya ada satu email yang perintahnya adalah untuk aktifkan akun yang ada di Cisco Webex. Jadi tinggal kita klik linknya, dia akan aktif. Terus kalau sudah diklik aktifkan, maka kita sudah bisa masuk ke halaman Cisco Webex. Kemudian kita disuruh untuk membuat password. Jadi disuruh emailnya, kemudian menambahkan password yang kita inginkan. Jadi password itu Cisco Webex ada aturannya. Contoh di sini ada tampilannya bahwa minimal ada 8 karakter passwordnya. Terdapat 2 kata besar atau kecil, A, B, dan C. Dan terdapat 1 angka. Di situ jelas di bagian kanan ada aturannya, ada must contain dan must not contain. Ya. Ada yang harus diisi dan ada yang tidak boleh diisi. Itu untuk aturan penggunaan password. Kalau sudah tinggal continue, nanti kita akan masuk ke halaman pertama Webex room kita, personal room kita. Jadi di sana ada menu home, meeting, recording, kemudian preference, time, support, dan replay. Tampilannya seperti itu. Nah, yang ada tertulis SP itu adalah bisa kita berikan foto profil kita. Kita bisa mengubah profilnya di situ. Tinggal diklik, nanti kita upload foto kita. Kemudian ini yang penting yaitu membuat meeting. Gimana caranya untuk membuat room meeting seperti yang saya lakukan seperti hari ini Bapak. Jadi saya setelah daftar kemarin, kemudian saya setting password saya, kemudian login, baru saya setting seperti ini. Caranya adalah kita tombol schedule dulu.
klik tombol schedule untuk membuat jadwal kapan kita akan melakukan ini. Jadi saya melakukan schedule ini kemarin sebelum saya share flyer. Kemarin saya schedule dulu bahwa meeting akan saya laksanakan pada hari ini jam 10.00. Nah, itu settingnya di schedule. Nah, coba ini adalah tampilannya. Halo, masih terdengar suara saya, Bapak Ibu? Ya, masih Pak Didin. Agak keras sedikit. Ya. Nah, itu adalah tampilan schedule, Bapak Ibu. Jadi tampilan schedule-nya yang pertama topiknya harus diisi. Seperti yang tadi pertama kali Bapak Ibu join, itu kan ada tulisan diseminasi Gobuk Jatim Cerdas. Nah, itu ngisinya di sini, di topik. Kemudian di bawahnya ada password. Password ini bebas. Kalau saya tadi passwordnya 12345. Kalau password yang di sini itu minimal 4 karakter. Oke. Date and time. Ya, itu tanggal dan jamnya. Itu diatur, termasuk penentuan format waktunya. Kalau ditampilkan itu kan masih Kuala Lumpur, Singapura. Nah, itu harus kita ganti menjadi Jakarta. Biasanya itu Bangkok, Hanoi, Jakarta. Itu kodenya UTC +7. Biasanya gitu. Nah, baru kalau itu sudah, kita tekan tombol schedule. Baru kalau schedule sudah siap, maka akan muncul ini start meeting. Jadi kalau yang tampilan seperti ini, tadi topiknya adalah uji coba, date and time-nya adalah Sunday tanggal 10 Mei 2020 pukul 11.50 sampai 12.50. Berarti selama 1 jam. Nah, waktunya masih Kuala Lumpur, nah, itu masih belum diubah. Nah, kalau sudah muncul kayak gini Bapak Ibu, tinggal diklik tombol start meeting untuk memulai kegiatan yang seperti hari ini kita lakukan. Nah, terus setelah klik start meeting, setelah klik schedule, maka kita akan mendapatkan informasi meeting link. Seperti yang itu panjang itu https:// dan seterusnya. Itu adalah link meetingnya. Bapak Ibu tadi koneksinya bisa menggunakan link meeting itu, tapi kan nggak seperti itu ya. Karena tadi sudah saya pendekkan dengan bit.ly/0334_ diseminasi Gobuk Jatim. Itu tadi. Itu karena sudah saya ubah atau saya pendekkan linknya. Asal kita juga bisa gabung, join menggunakan meeting number yang di bawahnya itu. Tinggal kita klik, nanti akan menuju ke aplikasi Cisco Webex. Sedangkan password ini yang harus kita ketik, yaitu 12345. Nah, itu. Kemudian untuk join juga bisa menggunakan telepon ya. Telepon ya, bisa klik atau dial nomor yang ada di situ. Oke, kalau sudah semua, maka ketika kita klik tombol start meeting, maka tampilan awalnya seperti ini, Bapak. Ini, Bapak Ibu. Ya, tampilannya akan seperti ini. Saat kita pertama kali klik tombol start meeting sebagai host. Nah, misalnya sebagai host, maka tampilannya gini Bapak Ibu. Muncul uji coba jam 10 nanti sampai 11.50. Tinggal start meeting. Nanti kegiatan meeting akan berlangsung. Ketika start meeting nanti akan muncul gini. Tadi yang pertama kali join adalah Pak Samsul. Karena memang sudah saya izinkan bahwa partisipan itu boleh join meeting 30 menit sebelum. Jadi kemarin saya tentukan jam 10.00 untuk dimulai. Berarti jam 9.30 itu partisipan sudah bisa join. Makanya tadi saya belum join, Pak Samsul sudah bisa join. Gitu. Jadi contoh ini hostnya adalah saya, yaitu host me.
host saya. Nah, munculnya cuma satu orang dan menunggu partisipan yang lain. Oke. Kemudian untuk sharing. Nah, seperti saya kali ini, saya ini sebagai presenter. Bapak Ibu kalau untuk melakukan sharing konten, sharing tampilan, kayak gini kan saya connect-nya ini menggunakan HP. Jadi saya diberikan akses oleh host saya, kebetulan juga saya sendiri hostnya. Jadi saya ini connect dua Bapak Ibu, satu host menggunakan laptop dan satu lagi saya sebagai presenter, connect-nya menggunakan HP. Jadi materi saya ada di HP. Kemudian saya diberikan akses sebagai presenter. Tandanya adalah nanti ada tombol seperti Cisco Webex. Itu berarti kita sebagai presenter. Jadi untuk melakukan share screen atau share konten, kita harus diubah role-nya sebagai presenter oleh host. Jadi Bapak Ibu semua ini bisa menjadi presenter. Bisa melakukan sharing konten dari HP dan laptopnya masing-masing, asalkan diberikan izin sebagai presenter oleh host. Nah, sementara ini yang saya jadikan presenter adalah saya sendiri yang di HP. Laptop adalah hostnya. Oke. Apa yang bisa di-share? Apapun Bapak Ibu yang ada di tampilan di layar laptop kita atau di handphone kita itu bisa di-share. Contohnya saat ini saya sedang share file PDF di HP saya. Maka tampilannya ya sama persis. Begitu ya. Ini adalah langkah-langkah apa yang bikin kesejuan untuk Tapi mic-nya di mute mungkin ya, soalnya suaranya masuk. Mohon maaf. Ya, saya mute dulu ya. Oke. Ini adalah cara mengubah role seseorang atau anggota meeting kita menjadi presenter atau menjadi host. Nah, itu caranya diklik kanan nama orang tersebut, kemudian ada pilih change role to. Nah, itu paling atas adalah presenter. Jadi kita mengubah orang tersebut menjadi presenter. Kalau sudah jadi presenter, maka orang tersebut bisa share konten apapun yang ada di layarnya. Nah, gitu. Note taker itu adalah moderator. Kalau host itu adalah yang mempunyai ruangan. Ya, pengatur jalannya sistem meeting. Dia bisa mengatur siapa yang jadi presenter, siapa yang jadi moderator. Host itu yang punya akses penuh di dalam room meeting. Itu intinya. Nah, kemudian ini ada beberapa tombol meeting. Kalau kita pakai laptop tampilannya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang paling kiri itu mic, merah itu artinya di mute. Kalau mute itu suara kita nggak masuk. Ini perlu kita lakukan pada saat pemateri menyampaikan materinya. Jadi semuanya tidak terkecuali bahkan host dan moderator itu mestinya di mute semua biar suaranya tidak masuk, biar tidak mengganggu pemateri. Nah itu dimerahkan semua. Kalau di sebelah kanannya itu ada kamera. Kamera itu untuk rekam video kita, dan ini membutuhkan resource bandwidth yang lumayan lebih besar daripada suara. Makanya di sini saya nonaktifkan untuk videonya. Kemudian yang sebelahnya adalah share. Nah ini yang dimiliki oleh seorang presenter. Jadi kalau diklik itu akan ada pilihan apa yang mau di-share. Nah gitu. Bisa share dokumen, bisa share screen, dan seterusnya. Kemudian untuk berikutnya ada tombol record. Record itu untuk merekam meeting. Tapi untuk rekaman yang ada di Cisco Webex itu lumayan lebih ribet. Nah, saya saat ini menggunakan aplikasi Fastune, yaitu eksternal ya, untuk merekam kegiatan Vicon kita tadi mulai dari awal sampai nanti kita akhiri. Nah, itu perlu untuk dokumentasi.
Kemudian untuk partisipan berikutnya yang gambar orang itu untuk melihat daftar peserta Vicon kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihatnya dengan mengklik tombol itu yang ada gambar orang gitu. Nanti akan kelihatan. Saat ini yang sudah join di kegiatan Vicon kita ada 16 orang, 16 partisipan. Ya, 16 partisipan. Terus sebelah kanannya ada chat. Chat itu untuk melakukan chatting. Chatting di sini biasanya digunakan untuk komunikasi supaya tidak mengganggu suara, maka kita bisa manfaatkan chatting. Chat itu bisa untuk ditujukan ke semua orang, atau ke panelis saja, atau pemateri saja, atau per individu. Gitu. Kebetulan ini kayaknya tidak bisa chat ke antar peserta, ini saya batasi ya. Dan Bapak Ibu sekali lagi silakan disimak chatnya. Di situ saya share link untuk melakukan absensi. Jadi sebagai bukti kita telah melakukan kegiatan Vicon. Nah, itu saya share lagi. Untuk dibuka tombol chatnya yang ada gambar seperti apa namanya itu, gelembung gitu ya. Kemudian di sebelah kanannya chat itu ada more option ya. Itu nanti ada beberapa pilihan. Kemudian yang X itu kalau kita klik maka kita akan keluar atau leave meeting, ya, keluar dari kegiatan Vicon. Oke, itu tombol-tombol yang ada di aplikasi